Halo, halo, malam Mas Angga, kedengeran suaranya? Halo, 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 halo. Apa sudah masuk suaranya? Halo, Loh, suara kurang dengar. gimana suaranya kurang jelas? Ya, kurang keras, Mas. Oke. Sekarang sudah masuk sekarang, jelas? Oke, sudah bisa dilanjut. Halo, bisa dilanjut ini? Halo, halo. Ya, Mas. Oke ya, udah jelas ya. Ini kita mulai ya. Oke, jadi terakhir pertemuan itu minggu lalu ya. 2 minggu lalu ya ternyata ya. 2 minggu pertemuan itu draft awal ya. Kan sebelumnya ada tugas ya dari Mas Angga. Gimana? Oke, sebentar. Coba di setting dulu. Cek, cek. Sudah jelas suaranya, Mas? Halo? Halo. Suaranya jelas ya? Ya, Oke. Jadi sebelum kita masuk ke case ya hari ini terkait banyak penyesuaian tadi yang sudah dikasih tahu ya. Nah, ada pertanyaan dulu nggak dari draft yang sebelumnya Mas Angga terima itu ya? Kan kemarin minta untuk dipelajari lebih dalam dulu. oh ya, Mas. Yang kemarin itu saya pelajari itu kok IC 1008 terus ada contohnya IC 1006. Halo. Gimana yang 1008, 1006 maksudnya material? Ya, yang 1008 kan materialnya IC 1008 terus ada materialnya lagi yang 1006 yang T6 tuh maksudnya. Oh, itu cuma contoh itu gambaran contoh aluminium ya. Yang kayak 6 berapa itu. Berarti itu Itu sama cuma saja. gambaran aja. Oh, gambaran ya? Itu bukan inputan yang kita masukkan. Yang kita masukkan tetap 1008 kok. Oh ya, Mas. Ini ada sudah tak pelajari tapi nanti tak WA ya, Mas, pertanyaan itu. Oke. Boleh nanti di WA ya. Tapi kayaknya udah terupdate, ini ada report yang baru yang semuanya sudah
detailkan ya. Nah, kita sama-sama pelajarin dulu aja. Kita sama-sama telaah. Nah, tolong disimak bener-bener ya Mas ya, nanti biar tersampaikan secara detail. Karena kalau kelewat beberapa poin aja nanti pasti bingung. Bingung apa maksudnya? Bingung nanti ketika Mas Angga sendirian untuk mengerjakan atau menjelaskan itu nggak tersampaikan dengan sesuai yang diharapkan Mas Angga, sesuai dengan goals-nya ya. Makanya ini minta tolong diperhatikan dengan teliti ya Mas. Ini kita coba share screen dulu untuk yang reportnya ya. Ini kita masuk ke teorinya dulu ya Mas ya, biar ada gambaran. Oke, sudah terlihat ya Mas Angga ya. Ya. Oke, ini sama seperti kemarin. Nah, ini mohon disimak baik-baik ya. Ini akan dijelaskan jauh lebih detail dari yang sebelumnya. Oke. Goal mengurangi berat atau massa ya. Kemudian kita akan meningkatkan kekakuannya atau stiffness-nya. Nah, goals utama ini kita bisa lihat latar belakangnya. Nah, yang warna biru-biru ini Mas, maksudnya apa? Latar belakang ini bisa disesuaikan. Kan karena ini butuh referensi ya, bisa disesuaikan oleh Mas Angga sendiri. Ini cuma gambaran yang warna biru-biru ini. Tapi mesti ada penyesuaian karena kan ada literasinya ya, ada entah dari jurnal ataupun dari berita dan lain-lain. Ini tapi kurang lebih intinya seperti ini. Yang biru-biru ini kita tandain. Jadi jangan plek-plek nanti kalau untuk penulisan diikuti, harus ada referensinya. Oke, latar belakang sesuai dengan judul ya, menjawab lah. Kemudian rumusan masalah, nah ini intinya ya sama kayak tadi, kita ingin meminimalkan bobotnya, terus kita ingin meningkatkan kekuatannya. Kekuatannya nanti dinilai dengan apa Mas? Nah, kekuatannya nanti kita bisa lihat dinilai dengan faktor safety-nya bisa, ataupun kita bisa lihat dari deformasinya. Itu poin 1, kemudian poin 2, seberapa besar sih yang bisa kita reduksi masanya. Nah, yang poin 3, performanya, before after-nya ya, mau kita lihat bagaimana. Oke, rumusan oke, kemudian tujuan, ini melakukan optimasi dari desain yang sudah ada dengan desain yang sudah dioptimasi. Tujuan spesifiknya apa ya? Ini membangun desain ulang berdasarkan data hasil dari simulasi optimasi. Melakukan analisa statis, oke. Menerapkan simulasi topologi, menganalisa dan konstruksi, oke. Validasi desain optimasi, oke. Nah, ini sudah ya Mas ya, tujuan oke. Nah, ini poin penting yang nantinya supaya menjadi pembatas ketika ada diskusi ataupun nanti ketika maju sidang. Nah, yang pertama objeknya itu kita fokus ke bracket sisi kanan ya Mas. Ini di delete aja yang sisi kiri ini, di nanti nah kita kasihkan sisi knalpot ya, knalpot berarti kan sisi kanan ya, benar ya. Nah, sisi kanan, nah fokus hanya bahas yang sisi kanan, sisi kiri yang dibahas. Kemudian materialnya kita pakai IC 1008. Nah, dimana sikap mekanik ini dianggap linier ya. Linier itu maksudnya apa ya? Sesuai dengan katalog atau dengan referensi yang ada. Di mana referensinya dari mana? Dari uji lab yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi katalog. Kemudian pembebanannya ya kita fokus ke pembebanan statis. Jadi beban rata-rata akan darat. Nah, fokus ini 3 poin ini. Jadi hanya membahas ini. Di luar ini contohnya nanti misalnya ditanya.
terkait misalnya pembebanan. Kenapa kok pembebanannya nggak dinamis? Ya karena kita sudah langsung pembatasan masalah kita poinkan ke bebanan statis. Statis ini tapi kan kita sudah dekatkan secara realistis ya dengan ada kondisi lapangannya. Nah itu contoh yang kemungkinan yang bisa terjadi. Kemudian yang kelima metodologi. Metodologi ini kurang lebih untuk flowchart ya nanti dibahas di bab 3. Nah ini ada 1, 2, 3 sampai 7 kurang lebih gambarannya seperti ini. Jadi luaran ini nanti kita bisa sebenarnya kemarin sudah dikirim ya di WhatsApp ya sama tim kami ya terkait data kuantitatif presentasinya kan itu udah berkurang ya dari 1,33 jadi 0,9. Nah sekarang bisa jadi sampai 0,8. Nanti kita bisa cek dan rekomendasi pengembangan ini nanti akhirnya. Nah laporan ini sudah kita buat ini sekarang yang kita bahas ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ya, pertanyaannya yang dimaksudkan meningkatkan kekakuan atau shift dilihat dari apa? Oke, bagus pertanyaan. Misalnya Mas Angga punya 2 anggar baju gitu ya. Yang satu dari plastik, yang satu dari besi. Nah, dicantolin jas yang berat ternyata. Nah, untuk yang plastik kan pasti melewat ya Mas ya. Nah, sedangkan untuk yang besi kan lebih kuat. Nah, kita bisa lihat stiffness atau kekakuan itu dari tadi deformasinya. Semakin kecil deformasi, semakin tinggi kekakuan atau kekuatannya. Dan sebaliknya, semakin besar deformasi, kekuatan atau kekakuannya semakin kecil. Itu gambaran ininya ya Mas. Tapi kalau kita mau detail lagi, sebenarnya ada korelasi variabel lain ya. Tapi itu gambaran besarnya. Tergambarkan Mas Angga? Ya. Ada lagi pertanyaan sebelum lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Bagian 2 ini terkait data teknis yang dibutuhkan. Oke. Nah, ini kita sudah olah sebenarnya. Jadi dari data Mas Angga yang dikirimkan sebelumnya kan kita olah lagi ya. Ini cukup banyak memakan waktu ternyata untuk melakukan olah 3D ulang lagi dari yang awal pertama dulu ya, tempat Mas Angga masukkan ya untuk desain. Nah, itu kita smoothing lagi Mas. Waktu itu udah bagus. Nah, sekarang kita lebih baguskan. Tujuannya apa? Untuk mengejar pertama mesh quality. Nah, yang kedua untuk mengejar terkait bobot berat. Jadi ada beberapa penyesuaian yang kita lakukan dari desain yang Mas Angga buat sebelumnya. Referensinya ya. Nah, kita mau sudah terlihat ya Mas Angga ya gambar 3D partnya ya di software CAD ya. Halo? Halo Mas Angga, sudah kelihatan? Halo? Halo Mas Angga? Halo, ini saya kok keluar ya Mas? Sudah kelihatan? Belum, ini tolong diulangi Mas, ini keluar tadi Mas. Halo, halo. Oh iya, kelihatan Mas. Kelihatan Mas. Tolong diulangi dari awal Mas. Oke, jadi kan kita sudah bahas ya sebelumnya kan sudah di smoothing ya di project yang awal itu ya yang terkait research material ya. Nah, yang saat ini kita smoothing lagi tujuannya untuk apa? Mengejar quality mesh dan yang kedua
untuk mengajar terkait bobot berat ya. Keluar, sudah kelihatan belum share screen-nya? Oke. Sudah jelas? Terlihat? Ya, jelas. Kelihatan. Oke. Ya. Oke, jadi tujuan kita smoothing ini yang pertama memperbaiki quality mesh, yang kedua untuk mengajar terkait bobot berat ya. Nah, apa sih yang diperbarui di sini dari desain Mas Angga sebelumnya? Nah, yang pertama itu ada di bagian ini, Mas. Nah, di bagian ini kita lakukan smoothing. Nah, ini jauh lebih smooth ya dari yang sebelumnya. Terus yang ini juga kita rapikan bawahnya. Ini satu. Kemudian di bagian ini juga kita rapikan, dua. Kemudian di bagian ini Mas, untuk roda ini ya. Nah, ini kita sesuaikan. Ya, tadinya kan ini terlalu mepet ya. Nah, terlalu mepet ini kurang dari 1 milian. Nah, itu nggak ideal juga secara desain, kayaknya nggak ada yang kurang dari 1 mili. Nah, ini kita sesuaikan, kita naikkan. Ini kita tebalkan ya. Kita tambahkan. Untuk apa ya? Karena di sini terjadi banyak mesh quality yang jelek. Nah, ini kemudian nah di sini kan tadinya tidak ada radius ya Mas ya. Nah, aslinya kan ada radius kalau kita lihat gambar dari partnya punya Mas Angga sebelumnya ya. Nah, ini kita tambahkan radius R3 atas bawah. Nah, kalau tidak ada radius nanti ada namanya pembebanan terpusat yang ada di mesh tersebut. Nah, itu penyebab bukan error ya, penyebab terjadinya kegagalan struktur lah, kita bisa lihat. Nah, makanya kita dapat hasil dari sebelumnya yang statis, oh ternyata di sini terjadi kegagalan struktur ya. Nah, di sini kita lakukan add sesuai dengan yang bentuk aslinya. Nah, itu kemudian satu lagi kita edit bagian ini. Nah, tadinya kan ini punya ketebalan 3 mili yang bagian belakang ini ya. Nah, ini kita kurangin jadi 1 mili. Nah, bagian ini. Nah, lainnya sama semua tetap. Gambaran perubahannya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti ini kita kirim, kita kasih Mas Angga. Nah, nanti silakan di compare sendiri dengan part yang sebelumnya. Untuk detailnya mana-mananya, tapi tadi kami sudah kasih poin-poin utamanya. Itu perubahan dari desain 3D-nya terkait desain awal ya sebelum dilakukan optimasi. Oke, kita sekarang kembali lagi ke pembahasan yang sebelumnya ya di report. Oke, kita masuk yang poin ini ya, geometri 3D-nya sudah oke. Kita lanjut ke area mana yang boleh dilakukan optimasi. Nah, jadi kan terdapat area yang bisa dioptimasi dan tidak bisa, boleh atau tidak boleh lebih tepatnya. Yang boleh dioptimasi adalah area di luar area boundary sebenarnya kalau bahasa simulasinya. Nah, di sini area boundary-nya ada apa saja nih? Ada 4 lubang baut dan lubang penyaga pin footstep-nya. Nah, geometri ini bisa dirubah, yang lainnya bisa berubah. Mengikuti apa? Mengikuti nanti dari perkalkulasi optimalisasinya ya. Ini terkait geometri 3D-nya sudah lengkap. Nah, sekarang kita lanjut nih Mas. Nah, ini penting banget, mohon diperhatikan kembali ya Mas ya. Karena ini nyambung dengan report yang sebelumnya kita kirim terkait. Nah, di sini kita lebih simpelnya Mas supaya tersampaikan. Nah, grafik ini kan sebelumnya Mas Angga sudah sempat kirim ya, grafik terkait uji tarik ya, material dari bracket footstep-nya. Nah, di sini kan grafiknya adalah grafik beban dan perpindahan displacement.
Nah, untuk kita dapat mengetahui yield tensile strength, terus yield strength, dan referensi lainnya yang digunakan untuk mencari material ya. Nah, kita fokus ke yang ini dulu, grafik dari beban dan perpindahan. Oke. Nah, dari grafik ini kita bisa lihat kan tegangan dan regangan. Kita mau ubah ya dari garis beban perpindahan menjadi grafik tegangan regangan. Oke. Nah, di sini persamaannya bisa dilihat ya. Tegangan sama dengan beban dibagi luas area. Regangan perpindahan dibagi panjang area. Nah, di sini kita punya data areanya 36 mm persegi. Nah, di sini sudah kasih keterangan dari podcast. Nah, ini perhitungan kuat tarik. Nah, kita kan punya dari grafik ini titik puncak tertinggi itu ada di 11,2 km. Kita perhitung ya, dimana itu 11.336 sama dengan 311 MPa. Nah, ini yang dinamakan ultimate tensile strength. Kita udah poin. Kemudian kita mau cari strength-nya atau titik luluhnya ya. Nah, ini di grafik lagi lurus. Sebenarnya ini kita bisa lihat, kita ambil penggaris, kita tarik lurus. Nah, di mana grafik itu tidak mengikuti garis awal, nah di situ mulai terjadi titik luluh. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Kemudian gimana? Nah, kita lihat dari inspeksi visual grafis, load di situ tuh mulai tidak lurus sesuai dengan grafik awal, itu ada di 6,5 sampai 7. Maka perhitungannya yield load sama dengan yield strength sama dengan yield load dibagi area. 1500 dibagi 366 sama 180,5 MPa. Ya, kita dapat 2 sekarang. UTS-nya 311,1 MPa. Yield strength-nya kita dapat 180,5 MPa. Wah, ini kita sudah dapat dari data uji tarik. Nah, modulus Young sebenarnya bisa kita ambil juga dari data uji tarik, namun di grafik kita memerlukan panjang awal spesimen. Data ini nggak ada LO di sini. Nah, ini kan ada ya LO panjang awal. Nah, di sini nggak ada keterangannya. Di lab itu tidak mengukur, harusnya diukur panjang awalnya berapa, panjang akhirnya berapa. Nah, nanti dari situ kita bisa hitung berapa modulus Young-nya dari data uji tariknya. Tapi karena tidak ada data tersebut, nah kita nggak bisa melakukan perhitungan modulus Young. Yang bisa kita lakukan adalah dari komposisi kimia yang sudah dilakukan. Nah, komposisi uji kimia kan kita dapat ya. Di sini kandungan Fe karbonnya itu Fe-nya rata-rata ya, kalau dilihat sini ya 99,7% karbon Fe dan 0,0471 karbon. Nah, dari kandungan ini kan merupakan baja karbon rendah, low carbon steel. Nah, rata-rata nilai standar di industri untuk baja dua jenis itu modulus Young-nya 200 GPa. Nah, kita udah dapat nih 3 data. Modulus Young, UTS sama yield strength. Oke. Nah, kemudian dari data lengkap detailnya kan kemarin sudah ada ya, laporan detail research materialnya. Nah, itu kita referensinya dari sana semua, MedWeb ya. Nah, itu bisa dilihat. Nah, dari sana kita lakukan untuk mencari apa? Mencari Poisson ratio dan density. Nah, ini kita bisa lihat referensinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dahulu dari Mas Angga untuk material. Halo? Ada pertanyaan dari Mas Angga sampai sini? Halo? Halo, halo? 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 Halo?
Kedengaran suaranya mas? Halo, 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 halo. Apa bisa dilanjut mas? Halo, 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 halo. Gimana? Mau dilanjut? Halo, tes, tes. Halo, halo. Halo. Halo, halo. Kedengaran suaranya mas Angga? Halo, cek, cek. Halo. Halo. Oke, untuk yang material gimana? Ada pertanyaan dulu? Ini untuk penjelasan tadi kira-kira ada laporannya ada mas? Soalnya tadi saya keluar masuk mas. Jadi Berarti itu udah dikirim. Yang dijelaskan tadi itu laporan yang akan dikirim mas. Oh, mau bisa dilanjut atau di hold dulu nanti. Halo, halo, halo. Kedengaran suaranya mas Angga? Tes, tes. Halo. Suaranya apa masuk mas Angga? halo masuk. Oke, ini kan kayaknya kita hold dulu aja mas untuk mix ya daripada ini keluar masuk ya. Gimana mas Angga? Berarti baiknya atau ada penting lagi atau diulangi yang disampaikan sebelumnya atau ganti meeting ke kemudian hari atau nanti dicantumkan di laporannya mas? Oke, nanti kita kasih laporannya. Nah, nanti dari laporan tersebut Mas Angga bisa pelajarin dulu. Nah, nanti kalau Mas Angga berasa butuh miss, diinfokan aja. Nanti kita bantu miss. Nanti semua datanya kita kasih miss. Yang penting datanya disampaikan di laporan ya mas, soalnya ini nyambung putus sih. Kenapa? Berarti nanti kan yang disampaikan yang tadi sebelumnya kan ada di laporannya ya mas, soalnya tadi putus mas, keluar masuk terus sebelumnya. Ada semua. Pokoknya yang kita sampaikan selama ini itu semua diinputkan ke laporan, Mas. Jadi nanti Mas Angga bisa pelajarin, bisa baca ulang. Nah, bisa lihat lagi dari panduan tersebut ya. Cuma kan nggak semua hal teknis bisa kita jelaskan ya kalau misalnya dari report ya. Nah, ini tadi makanya kita coba jelaskan melalui meeting. Tapi kayaknya ada kendala terkait koneksi ya Mas ya. Kalau Nah, itu nanti kita kirimkan semua dulu aja. Nah, nanti Mas Angga coba pelajarin. Nanti semisal ada pertanyaan atau ada yang bingung, silakan dikumpulkan semua dulu. Nah, setelah itu baru kita mix, Mas. Nah, nanti kita akan bahas detail-detailnya hal teknis itu. Tapi tolong dibantu juga untuk ini ya, Mas ya. Koneksinya ya. Supaya kita juga sama
ready, tidak ngulang-ngulang lah, nggak tersampaikan dengan baik takutnya. Oke, begitu. Halo. Ya. Oke. Kira selambat-lambatnya hari Kamis lah, detail report sama 3D-nya sama simulasinya. Nah, nanti di situ kita kasih gambaran panduan lah, kurang lebih sedikit terkait keterangannya ya. File-file apa yang bisa digunakan apa, terus alurnya itu ada di report yang tadi kita jelaskan. Nah, itu diikutin aja alur itu, nanti peserta bisa paham. Mestinya paham. Harusnya alurnya seperti itu. Tapi kita kasih sekarang ini catatan pentingnya Mas. Optimasi itu punya banyak cara untuk melakukan redesign ulangnya. Nah, di kita ini untuk redesign ulangnya bukan di ANSYS-nya, tapi kita pakai software lain di luar ANSYS untuk melakukan desain ulang. Nah, referensinya tapi dari ANSYS, geometrinya. Nah, sebenarnya itu yang mau kita jelaskan, tapi kayaknya koneksinya lagi terganggu ya. Nah, tapi nanti di report kita coba sampaikan terkait hal teknis tersebut, kita pakainya apa dan gimana kurang lebih gambar caranya. Nah, tapi nggak saklek ya, harus pakai itu enggak softwarenya ya. Metode pengerjaannya iya saklek gitu, tapi softwarenya nggak mesti pakai itu. Nah, maka kan kebetulan jago di. Nah, bisa juga pakai SolidWorks melakukan rekonstruksi ulang terkait optimasinya. Itu catatan pentingnya ya Mas ya. Minta tolong itu dikasih highlight ya, dicatat. Nah, supaya nanti nggak jadi kebingungan teknis ya. Karena di situ banyak penyesuaian yang di luar yang diajarkan sebelum-sebelumnya terkait ANSYS. Itu lebih ke ranah redesign ya, sesuai dengan ahlinya software masing-masing gimana. Nah, kebetulan kita pakainya Katia, di sini kita pakai beberapa tools. Ini kita highlight ya, saya highlight aja. Nah, karena teknis banget. Nah, yang pertama kita pakai olah surface. Nah, yang kedua kita main di ranah edit 3D normal lah, biasa kayak SolidWorks. Nah, begitu Mas gambarannya. Nanti kita akan tampilkan ya, kurang lebih gambaran teknisnya gimana. Nah, tapi secara detail teknisnya itu tergantung masing-masing dari usernya. Bisa aja nanti ada pertanyaan kayak gini, Mas kok optimasinya nggak menyesuaikan dengan referensi yang udah ada sebelumnya dari hasil optimasi. Mas kok kenapa nggak modelnya lebih kecilin lagi? Itu bebas sebenarnya, tergantung dari masing-masing desainer ya. Ini kita di luar, nah nanti di batasan masalah ditambahin lagi, kita nggak terlalu memperhatikan faktor manufacturing ya. Manufacturing proses itu hanya fokus di optimasi. Terkait nanti pertanyaan itu bisa di manufacturing nggak terkait partnya, itu di batasan masalah, itu di luar apa yang kita analisa. Yang kita analisa hanya fokus ke optimasinya, mengurangi berat, meningkatkan kekuatan. Itu gambarannya. Nah, tolong yang verbal ini dicatat benar-benar ya Mas, karena ini penting banget, pasti nanti jadi pertanyaan ya. Oke, begitu Mas Angga gambarannya. Ada pertanyaan dulu sampai sejauh ini? Ini apakah rencana adakan hari kan? Oh, nanti ada training yang kita buat. Kalau misalnya nggak mau kita bikin training, kita ada rencana sih mau. Kita kan udah ada beberapa training digital ya Mas Angga. Kita ada beberapa training yang sudah digitalisasi orang, mungkin kita nanti share videonya gitu. Nah, nanti kalau misalnya Mas Angga pengen
rencananya kita akan proses optimasi, Mas. Nah, nanti Mas Angga bisa uh, gitu. Begitu, Mas, ada pertanyaan lagi? Pada ini juga Suaranya nggak kedengaran, Mas. itu juga apa di luar kendali, di luar, karena juga itu juga kencang sama data, tahu-taunya juga keluar sendiri zoomnya, Mas. Iya, Ini iya, berarti teknis namanya, Mas. berarti tetap ini ya, Mas, tetap zoomnya di selesai berarti ya, Mas. Tapi penjelasan di laporannya sudah tercantum semua gitu ya, Mas. Betul. Nanti kan ikutin part-partnya juga udah lengkap, simulasi ada, 3D ada. Mestinya sih kalau Mas Angga kan pernah ikut training kita sebelumnya, mestinya sih bisa melakukan itu sendiri ya dengan lihat report itu. Ya makanya nanti Mas Angga pelajarin, dicoba intinya mau coba itu dari awal sampai akhir. Nah, setelah itu, nah Mas Angga bisa kumpulkan semuanya nanti ini ya, nanti di prepare ya Mas, supaya ada kendala teknis lah minimal mungkin. Itu nanti itu kirim laporan gitu. kan karena ya sekarang siap kita nanti tinggal smooth semua gitu, Mas Angga. Ya, kalau nanti laporannya saya tunggu misalnya. Oke, nanti laporannya simulasinya Mas, nanti kita kirimkan dari malam ini. Makasih banyak sebelumnya udah Untuk yang maksudnya yang training berbayar, maksudnya itu kalau misal saya minta gitu, Mas. Maksudnya penjelasan yang tinggi. kalau makanya jelas, tapi kalau pengen ikut pelatih ya oke aja, masalah. Kalau Mas Angga mau ikutin alur yang di training boleh, tapi mestinya sih dari part yang udah kita kasih sama laporan bisa ya. Tapi kalau Mas Angga mau ikut detail trainingnya ya monggo aja, kita malah seneng begitu Mas Angga. Perlu nanti saya menyusul Mas, ini maunya apa dulu ini Mas, yang Gimana Mas? Sorry, suaranya nggak kedengeran, putus. itu nanti mungkin menyusul Mas, misal kebutuhannya harus perlu untuk cari detailnya lagi, mungkin saya ambil kelasnya itu, cuman nanti saya pelajari yang lain dulu itu. Betul. Oh, target saat ini pelajarin lokasinya 3D-nya itu desain sesuai dengan karena beda setiap tim. Masih itu pasti punya referensi gitu.
editnya dia. Tapi sejauh itu ya itu training lah dari kita. Tidak tinggal ngelihat dari contoh simulasi yang kita lihat, Mas Angga kayaknya udah begitu, Mas Angga gambarannya fokus ke itu aja ya, laporan dulu aja sama data-data yang terkirim, Mas. Begitu, Mas Angga, mungkin malam ini nanti selanjutnya bisa kontak-kontakan aja via WA ya, nanti sama Mas Angga kita kita namanya Mas Angga juga ya. Nah, ini kurang lebihnya dari selamat malam Mas Angga. Saya izin lagi ya, masih banyak sebelumnya Mas Angga. Oke.